Salam sejahtera, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Selamat berjumpa dalam Renungan Harian Gereja Toraja, edisi Jumat tanggal 21 Agustus tahun 2026. Mari berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, sumber anugerah dan kehidupan kami. Kami datang dengan hati yang rindu mendengar suara-Mu. Kuduskan hati dan pikiran kami supaya kami mampu memahami firman-Mu dengan benar. Kuatkanlah kami ya Tuhan ketika kami lemah, dan pulihkan kami ketika kami jatuh. Jangan biarkan hati kami dikuasai kepahitan, dosa, dan keinginan duniawi. Tetapi tuntunlah kami untuk tetap hidup dalam kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita pada saat ini dipilih dari Ibrani pasal 12 ayat 3 sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan-Nya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi dukacita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian
ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Amin. Firman Tuhan. Berbahagialah Bapak, Ibu, saudara-saudara yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukan dalam hari kehidupan. Dari perikop pembacaan kita pada saat ini, kita akan renungkan melalui tema kehilangan anugerah Allah. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sering baru menyadari betapa berharganya sesuatu setelah kita kehilangannya. Demikian juga dengan anugerah Allah. Anugerah adalah pemberian Allah yang kita terima bukan karena kita layak, tetapi karena kasih-Nya. Namun persoalannya bukan karena Allah berhenti memberikan anugerah, melainkan manusia dapat menjauh dari anugerah itu ketika hidupnya dikuasai oleh penderitaan, kepahitan, dosa, atau keinginan sesaat. Bacaan kita pada saat ini berbicara tentang orang-orang Kristen yang menerima surat Ibrani sedang berada dalam keadaan sulit. Mereka mengalami tekanan dan penderitaan karena iman mereka. Akibatnya, sebagian mulai lelah, tawar hati, dan berada dalam bahaya meninggalkan iman kepada Kristus. Masalah utama mereka bukan sekedar penderitaan, tetapi respon mereka terhadap penderitaan itu. Mereka bisa saja berpikir, mengapa Tuhan membiarkan saya menderita? Apakah lebih baik kembali kepada kehidupan yang lama? Atau apakah tetap setia kepada Kristus? Ini menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan penderitaan itu sendiri, melainkan respon seseorang ketika mengalami penderitaan. Bisa saja meninggalkan Tuhan. Bisa saja kembali kepada pola kehidupan lama dan tidak lagi menghargai anugerah Allah itu. Esau sebagai contoh dalam bacaan kita. Bagaimana seorang anak yang menganggap remeh warisan hak kesulungan, dengan gampangnya ia menukarkan dengan sepiring makanan. Esau akhirnya menyesal karena mendapati bahwa warisan itu hilang. Namun tangisan itu bukanlah tangisan pertobatan sejati, melainkan kesedihan duniawi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, karena itu penulis Ibrani menguatkan mereka dalam menjalani pergumulan kehidupan agar jangan salah memahami penderitaan. Dan penulis Ibrani mengingatkan agar jemaat menjaga kekudusan dan kesucian, bertekun dan disiplin. Hal ini dimaksudkan dalam rangka menghargai warisan Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Allah tidak akan membiarkan umatnya kehilangan anugerah yang telah dimiliki. Dia mencintai dan mendisiplinkan setiap orang yang terus berharap kepadanya. Karena itu, baik dalam keadaan susah atau senang,
untung maupun malang, bertekunlah sebagai orang yang telah memperoleh anugerah Allah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kami menyadari bahwa seringkali kami mudah lemah, kecewa, dan jauh dari-Mu. Ampunilah kami jika kami telah menyia-nyiakan anugerah-Mu. Bersihkanlah hati kami dari kepahitan, kesombongan, dan dosa. Berikan kami kekuatan untuk tetap setia sekalipun menghadapi penderitaan dan pergumulan. Tolong kami agar tidak seperti Esau yang menukar sesuatu yang berharga dengan kepuasan sesaat. Ajarlah kami menghargai anugerah-Mu dan hidup dalam kekudusan. Kiranya kami terus berjalan bersama-Mu sampai akhir dan tidak pernah meninggalkan kasih karunia-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.